Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi. Dalam video kali ini saya akan berbicara tentang keluarga sakinah mawadah warahmah. Nah, tentunya teman-teman sudah sering mendengar ya, kalau misalnya ada orang yang menikah, kita menghadiri walimahan atau kita memberikan kado kepada orang yang menikah, pasti ada kata-kata ataupun kalimat semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, atau biasanya sih kalau anak-anak gaul disingkat ya, semoga menjadi keluarga samawa atau semoga menjadi keluarga yang samara, kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih kok pada mendoakan keluarga sakinah mawadah warahmah? Bukannya itu bahasa Arab, tapi kebanyakan juga orang-orang yang mengucapkan itu bukan hanya orang Islam loh. Kadang kalau misalnya komen di status Instagram ataupun Facebook, orang-orang yang non-Islam pun juga kadang menuliskan atau komen semoga menjadi keluarga yang samawa atau samara, kayak gitu. Nah, ternyata keluarga sakinah mawadah warahmah itu memang berasal dari bahasa Arab katanya, tapi sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Nah, tentunya semua dari kita, setiap dari kita itu memimpikan dan juga menginginkan keluarga kita yang akan kita bangun nanti menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ada yang tidak menginginkan seperti itu? Tentu saja tidak ada ya. Nah, sebaiknya kita harus tahu juga definisi dan juga makna di balik keluarga sakinah mawadah warahmah, agar kita tidak hanya tahu arti spesifiknya saja, tapi kita juga bisa memaknai dan memahami bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Nah, kalau teman-teman sendiri mendengar kata sakinah, itu apa yang terbersih dalam bentuk teman-teman? Nah, banyak sekali ya yang menyebutkan tentang keluarga sakinah mawadah warahmah ini, karena memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan teman-teman bisa buka Al-Qur'annya. Di sini saya bacakan artinya saja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram sakinah kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dalam kurung mawadah dan sayang dalam kurung rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, nanti bisa dicek juga kalau misalnya punya Al-Quran terjemahan di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Plus kalau misalnya kalian punya Al-Quran tafsir, itu dipelajari asbabun nuzul dari surat ini atau ayat ini, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya sakinah tadi di ayat tadi itu berarti bahwasanya sakinah itu memiliki makna tenang, tentram, damai, seperti itu ya. Jadi mana mungkin kalau misalnya orang menikah, membentuk keluarga, tidak ada yang menginginkan keluarganya tenang, tentram, aman, dan damai. Pasti semuanya menginginkan ya, tapi yang jadi permasalahan bagaimana cara biar keluarga kita nantinya tercipta sebagai keluarga yang aman, tentram, damai, sejahtera. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan adalah kita harus menciptakan suasana dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, sebagai suasana yang nyaman, tentram, dan juga tenang. Jangan sampai mungkin banyak permasalahan ataupun cekcok entah kecil atau besar, tapi jangan sampai dibesar-besarkan. Itu memang bumbu-bumbu di rumah tangga. Nah, biar tetap keluarganya sakinah, maka harus saling mengerti, memahami, bahkan kalau bisa saling memberi penghargaan, saling memberi hadiah, sehingga setiap keluarga yang ada di rumah itu merasa aman, tentram, tenang di rumah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada nih anggota keluarga yang di rumah kok rasanya suntuk, pengennya keluar aja, di rumah kok rasanya malas, pengennya main di luar aja, nah itu tanda-tanda keluarganya belum sakinah, kayak gitu. Kalau yang pernah saya baca di bukunya Ustadz Cahyadi Takaryawan, itu contoh dari sakinah adalah misalnya ada sepasang suami istri. Nah, suaminya itu bekerja kayak gitu ya, bekerja misalnya katakanlah jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 17 atau jam 5 sore. Nah, ketika suaminya pulang dan kemudian semakin dekat jaraknya dia dengan rumah, maka hatinya merasa tenang, tentram, dan pengen segera sampai rumah. Itu menandakan bahwasanya keluarganya sakinah. Nah, sebaliknya
untuk sakinah menurut istrinya. Jadi misalnya tahu suaminya nanti pulangnya jam 17 atau jam 5 sore. Nah, semakin dekat waktunya suami pulang, maka istri itu akan hatinya tenang, tentram, dan damai, bukan malah takut atau malah mendoakan suaminya jangan pulang dulu, atau mendoakan yang tidak-tidak bagi suaminya. Nah, itu merupakan tanda atau contoh sakinah dalam keluarga. Bisa dibayangkan ya untuk analoginya. Nah, kemudian yang kedua, makna dari mawadah. Nah, mawadah sendiri dalam bahasa Indonesia artinya adalah kasih sayang atau cinta yang membara, kasih sayang. Jadi kalau misalnya kita mau membentuk keluarga yang mawadah, maka kita harus menciptakan rasa cinta kasih, rasa kasih sayang di antara setiap dan sesama anggota keluarga. Kita harus membuat setiap hati-hati di keluarga kita itu terpaut hatinya. Jangan sampai cinta itu hanya bermunculan di awal-awal saja, tapi harus selamanya, harus selama hidupnya, kayak gitu. Nah, dalam bukunya Ustadz Cahyadi juga itu disebutkan bahwasanya contoh dari mawadah dalam suatu keluarga itu bahwa mawadah itu lebih cirinya lebih ke dominan ke fisik gitu ya. Jadi cinta ataupun sayang itu karena fisiknya. Misalnya ada pengantin baru, kalian tanya, kenapa sih kamu menikah dengan Ikhwan X, kayak gitu. Nah, kalau misalnya si Ahwat menjawab karena dia ganteng, dia putih, dia maco, nah itu tanda-tanda dia menyukai fisiknya. Sedangkan kalau misalnya si Ikhwan ditanya, kenapa kamu menikah dengan si Ahwat, kayak gitu, karena dia cantik, putih, kemudian pinter. Nah, itu juga mencintai fisiknya. Nah, untuk mawadah bisa terlihat dari awal mula pernikahan gitu ya. Kasih sayang, cinta itu sangat menggebu-gebu, padahal harusnya cinta kasih sayang itu harus berlangsung sepanjang waktu. Nah, bagaimana kita menciptakan mawadah dalam keluarga kita? Ya, kalau bisa fisik itu jangan dijadikan sebagai tolak ukur atau nomor satu dalam membentuk ataupun menciptakan rasa cinta dalam keluarga kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah rahmah. Rahmah dalam bahasa Arab artinya ampunan, anugerah, karunia, rahmat, dan juga belas kasih. Dan juga ada yang mengartikan sebagai rezeki. Nah, rahmah di sini terpancar di dalam kedalam hati yang tulus, siap berkorban, siap melindungi yang dicintai tanpa pamrih, tanpa sebab. Jadi saling melindungi, saling menjaga. Nah, dalam buku Ustadz Cahyadi juga itu ada contoh rahmah, keluarga yang rahmah itu seperti ada contoh seorang kakek dan nenek. Kalau misalnya ditanya, "Kek, kenapa kok masih cinta, masih sayang, masih bertahan sama nenek?" Kalau misalnya kakek menjawab, karena dia cantik, genit, cantik, putih, itu nggak mungkin, karena neneknya kan sudah mulai ompong, sudah mulai berkeriput, gitu. Jadi tidak condong atau dominan ke fisik. Nah, itu namanya rahmah. Kenapa masih bertahan dengan pasangan yang mulai sudah tua ataupun sudah keriput, sudah tidak cantik seperti muda, sudah tidak ganteng seperti waktu muda? Nah, itu Allah menurunkan rahmah kepada keluarganya. Maka seperti tadi, untuk menciptakan keluarga yang bagus harus disertai dengan sakinah, mawadah, dan rahmah, atau biasa disingkat sakinah, mawadah, warohmah. Itu bahasa Arabnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya menikah itu tujuannya hanya sebentar ataupun tujuannya cuma karena pengen mendapatkan pasangan yang ideal, pengen mendapatkan pasangan dengan kriteria fisik yang kita inginkan, dan kemudian lambat laun manusia kan semakin lama semakin tua, semakin berusia, dan mungkin fisiknya akan berubah. Kalau misalnya tujuan menikah hanya untuk menikmati fisik atau menikmati gambaran yang terlintas dalam tubuhnya saja ataupun dalam yang tergambar dalam kesehariannya, maka itu belum dikatakan tujuan menikah atau visi misi menikahnya membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Maka bagi yang belum menikah, yang masih single, carilah kalian calon atau pasangan yang visi misinya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan harus tahu makna dari setiap sakinah, mawadah, warahmah tadi. Juga bisa memberikan contoh sehingga nanti kedepannya bisa
menjalani rumah tangga berdua sesuai dengan visi misi bersama yang sudah sama tadi. Oke, mungkin itu saja, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya tetap bersemangat terus dalam membuat video. Dan juga kalau misalnya dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke sosmed kalian. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.